Baik, Bu. Sebelum kita memulai proses pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelasnya untuk memimpin doanya. Duduk siap, gerak. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa sesuai agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, Ibu akan mengecek hadirannya terlebih dahulu. Gunakan namanya baik-baik ya. Ya, Bu. Saya Iya, Bu. Andini, Hadir, Bu. Cici, ada Bu. Zuhur, Iya, Bu. Saskia Rama. Hadir, Bu. Hadir semua ya? Iya, Bu. Anak-anakku sekalian, matematika sangat-sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka dari itu kita harus belajar dengan baik. Ya? Ya, Bu. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu peserta didik dapat menyelidiki sifat-sifat komutatif, asosiatif, dan identitas pada fungsi komposisi. Jadi itu yang akan kita capai pada hari ini. Sebelum kita masuk di materi, apakah anak-anak sekalian masih ada yang ingat apa fungsi komposisi? Bu, ya silakan, Nur Fadila. Fungsi komposisi adalah gabungan antara dua atau lebih fungsi yang nantinya akan membentuk fungsi baru. Ya, benar ya? Ya. Selanjutnya operasi fungsi aljabar. Operasi fungsi aljabar itu meliputi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Anak-anakku sekalian, siapa yang pernah membuat kue? Saya. Ya, hampir semua ya. Yang hampir semua buat kue. Kalau sudah pernah, apa-apa saja bahannya? Jadi bahan-bahannya, komposisinya, bahan-bahannya atau komposisinya, yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga, jadi sekarang perhatikan baik-baik. Kalau kita ubah dalam bentuk fungsi komposisi, telur itu merupakan Fx, yang kedua Fx, dan terigu itu adalah X. Jadi pertama-tama telur, gula, terigu. Nanti kalau sudah dimasukkan, misalnya telur dimasukkan, gula dicampur, itu akan menghasilkan komposisi atau bentuk yang lain. Paham? Paham. Komposisi yang baru. Paham semua? Paham. Kalau pada komposisi, fungsi komposisi Fx, Gx, apabila kita gabung atau kita masukkan, itu akan menjadi, misalkan yang ini kita gabung, itu akan menjadi F bundaran G X. Ini akan menghasilkan
adalah GX. Paham? Paham. Setelah GX-nya kita masukkan nilai FX-nya. Paham? Paham. Semoga kalau sudah paham semua, kita masuk ke materi kita selanjutnya, yaitu mengenai sifat-sifat komposisi. Perhatikan, di sini ada sebuah video yang akan saya berikan. Silakan perhatikan baik-baik. Hai guys, my name is Zul. Mari kita belajar bersama soal komposisi fungsi. Kemarin aku sudah belajar komposisi fungsi. Kita tahu sifat-sifat komposisi fungsi itu apa aja. Sifat-sifat fungsi komposisi ada 3. Yang pertama adalah sifat komutatif. Kita akan cari tahu apakah fungsi komposisi memenuhi sifat komutatif. Akan diperlihatkan apakah f bundaran gx akan sama dengan g bundaran fx. Oke, ilustrasinya seperti ini. Kita misalkan fx adalah putih dan gx adalah gula merah. Nah, yang pertama adalah f bundaran gx. Artinya maksudnya memasukkan fungsi gx ke dalam fungsi fx. Ilustrasinya kita akan memasukkan gula merah ke dalam tepung dan jadilah kue tepung gandum. Selanjutnya akan diperlihatkan g bundaran fx. Artinya kita akan memasukkan fungsi fx ke dalam fungsi gx. Ilustrasinya kita akan memasukkan tepung ke dalam gula merah, maka jadilah kue gemblang. Nah, apa kesimpulan yang kamu dapatkan dari ketiga ilustrasi tadi? Kesimpulannya adalah pada Anak-anakku, kalian sudah melihat video dari pembelajaran sifat-sifat fungsi komposisi. Perhatikan baik-baik. Situ sudah ada sebuah contoh. Ada 3 buah fungsi, yaitu fx, gx, dan hx. Diketahui fx-nya 2x dikurang 4. Gx-nya 3x ditambah 2. Hx-nya X tambah 1. x tambah 1. Yang ditanyakan di situ, yang pertama f bundaran g x g bundaran fx. Jadi di soalnya disuruh buktikan apakah f bundaran gx itu bersifat komutatif. Sekarang kita lihat, kita selesaikan. F bundaran gx berarti sama saja dengan f g x. Sekarang perhatikan yang akan kita kerja terlebih dahulu yang berada di dalam kurung. Sekarang kita lihat nilai gx-nya. 3x tambah 2. Kita ganti nilai gx-nya dengan 3x tambah 2. Setelah itu kita lihat fungsi fx-nya. Fungsi fx-nya 2x tambah 4. Nilai x di sini kita ganti dengan 3x tambah 2. Menjadi 2 dikali 3x tambah 2 dikurangi 4. Paham sampai di sini? Paham. Selanjutnya kita kali 2 dikali 3x menghasilkan 6x.
Selanjutnya 6x tambah 4 dikurang 4. 6x Menghasilkan 6x. Fungsi komposisi selanjutnya G bundaran fx. G bundaran fx. G fx. G nilai fx-nya kita ganti menjadi 2x dikurang 4. Selanjutnya kita masukkan fungsi gx-nya. Fungsi gx-nya 3x tambah 2. Nilai x di sini kita ganti dengan 2x dikurang 4 menjadi 3 dikali 2x Kurang 4 tambah 2. ditambah 2 sama dengan selanjutnya kita kali 3 dikali 2 6x 3 dikali negatif 4 negatif 12 tambah 2 sama dengan 6x kurang 12 ditambah 2. Mana yang sejenis? Negatif 12 dan 2. Hasilnya menjadi 6x dikurang 10. Sekarang perhatikan, apakah bersifat komutatif? Tidak ya. Berarti terbukti bahwa f bundaran bx tidak sama dengan atau tidak komutatif dengan fungsi komposisi G bundaran fx. Paham? Paham. Ada yang mau bertanya? Kalau ada yang mau bertanya silakan. Silakan perhatikan. Kalau masih ada yang belum dipahami. Paham semua? Selanjutnya, misalkan yang ditanyakan itu adalah F bundaran G bundaran H. Sekarang kita buktikan apakah F bundaran G bundaran HX itu sama dengan F bundaran G bundaran HX. Sekarang kita lihat F bundaran G bundaran H X. Sekarang kita lihat yang berada di dalam kurungnya G bundaran H. Jadi G bundaran H itu pertama-tama kita misalkan supaya memudahkan kita untuk menyelesaikannya. Misalkan G bundaran H X itu sama dengan MX. Jadi kita kerjakan terlebih dahulu G bundaran H X ini sama saja dengan G H X. Ini sudah dua buah fungsi. Tinggal dua buah fungsi. Berarti sama saja dengan yang ini cara kerjanya. Paham? Paham. Kita lihat G HX-nya kita ganti dengan X tambah 1. Selanjutnya kita masukkan fungsi GX-nya 3x tambah 2. Nilai x yang ini kita ganti dengan x tambah 1. Nilai x-nya kita ganti dengan x tambah 1 menjadi 3x tambah 1 tambah 2. 3x ditambah 3 ditambah 2 sama dengan 3x ditambah 5. Setelah itu kita masukkan, karena tadi kita sudah misalkan bahwa G bundaran H X itu adalah MX, berarti G bundaran H kita ganti dengan M.
3x tambah 5. Setelah itu fx-nya kita masukkan fungsi fx-nya 2x dikurang 4. Tetapi nilai x-nya kita ganti dengan 3x tambah 5. 2x 3x tambah 5 kurang 4 kurang 4. Ini sama dengan 2 dikali 3x 6x tambah 2 dikali 5 10 dikurangi 4 sama dengan 6x tambah 6. Jadi hasil dari F bundaran G bundaran HX ditambah 2 3x tambah 2 kurang 4. dikurang 4. Saya lanjutin ya, sebelah. Dua dikali 3 menghasilkan ditambah 2 dikali 2 4 Kurang 4. hasilnya sisa 6x. Selanjutnya kita masuk di F bundaran G bundaran H. Karena F bundaran G-nya kita sudah misalkan bahwa Fx, berarti F bundaran H-nya kita ganti menjadi N bundaran H bundaran X sama saja dengan N HX. Nilai HX-nya kita masukkan X tambah 1. Setelah itu nilai fungsi N-nya kita masukkan dengan 6x. 6x-nya kita ganti dengan X tambah x tambah 1. Jadi hasil dari F bundaran G bundaran HX sama dengan 6x tambah 6. Sekarang perhatikan F bundaran G bundaran HX itu menghasilkan 6x tambah 6. Sedangkan F bundaran G bundaran HX hasilnya juga 6x tambah 6. Maka terbukti bahwa F bundaran G bundaran HX sama dengan F bundaran G bundaran HX. Paham? Paham. Baiklah, kalau sudah paham semua, Ibu akan membagikan RKPD-nya. Tetapi sebelum saya bagikan RKPD-nya, silakan duduk berdasarkan kelompoknya masing-masing. Ayo silakan. Sudah duduk berdasarkan kelompoknya masing-masing. Sudah duduk. Kalau tidak, saya akan bagikan. Silakan dikerjakan baik-baik. Kalau ada masalahnya silakan ditanyakan. Nama kelompoknya jangan lupa ditulis. Kelompok 1 tadi sudah, kelompok 2, 3, dan 4. Nama ketua kelompoknya jangan lupa ditulis. Silakan dikerjakan baik-baik RKPD-nya.
Ya, coba dengarkan. Persiapkan ketua kelompoknya untuk menampilkan hasil diskusinya masing-masing kelompok. Ya Bu, Pak Bu. Siapa yang bisa menampilkan untuk permasalahan pertama? Saya Bu. Ya, kelompok 1 silakan maju ke depan. Kelompok lain silakan perhatikan di depan. Iya Bu. Siapa yang beda jawabannya dengan teman? Ada kelompok lain yang beda jawabannya? Sama? Sama ya? Ya, kalau sudah sama semua, kita berikan tepuk tangan untuk kelompok. Selanjutnya, permasalahan kedua. Silakan maju. Kelompok 3. Silakan. Ya. Berdasarkan hasil pekerjaan temanmu, terbukti bahwa dia bersifat asosiatif. Paham semua? Paham Bu. Berikan tepuk tangan untuk kelompok 3. Permasalahan selanjutnya, kelompok 4. Silakan. Di sini temanmu sudah menyimpulkan bahwa hasil dari permasalahan ketiga itu dia merupakan sifat identitas. Ya. Berikan tepuk tangan. Sekarang kita simpulkan berdasarkan hasil permasalahan pertama sampai permasalahan ketiga, kita bisa simpulkan bahwa sifat-sifat komposisi berlaku. Yang pertama itu tidak berlaku sifat komutatif. Jadi F bundaran GX tidak sama dengan G bundaran FX. Selanjutnya bersifat asosiatif. F bundaran G bundaran HX sama dengan F bundaran G bundaran HS. Dan yang terakhir
memiliki fungsi identitas. F bundaran I bundaran X sama dengan I bundaran X sama dengan X. Sebelum kita tutup, Ibu akan memberikan dulu asesmen akhir atau asesmen sistematis untuk dikerjakan dan isi refleksi. Ya, Bu. Ya, dikumpul hasil kerjanya. Selanjutnya, silakan mengisi refleksi ya. Refleksi. Di situ ada 9 buah pertanyaan. Silakan dibaca, diperhatikan baik-baik, baru dijawab. Baca soalnya. Yang sudah selesai boleh kumpul, silakan dikumpul. Sudah semua? Sudah. Untuk materi kita selanjutnya mengenai fungsi invest. Ya, Bu. Ya. Jadi di rumah dicari referensi dari fungsi invest. Paham? Paham, Bu. Paham. Baiklah. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelasnya untuk memimpin doa. Silakan. Siap. Bang. Sebelum kita keluar, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.